Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Dimas Dwijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dan sekaligus juga untuk mengedukasi terkait tentang peleburan logam dan pengecoran cetakan pasir. Adapun buku yang saya gunakan sebagai referensi dalam video ini, yaitu berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Product, Component, and Material are Made, yang ditulis oleh James G. Brala. Peleburan logam untuk pengecoran. Peleburan adalah proses mencairkan materi logam sampai mencapai temperatur tuang dengan menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh tungku atau tanur. Kemudian, pengecoran merupakan penuangan logam tersebut ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Macam-macam peleburan. Yang pertama adalah peleburan kupola, yakni peleburan yang menggunakan tungku berbentuk silinder vertikal yang memiliki kapasitas besar dan dapat beroperasi secara kontinu dengan laju peleburan tinggi. Untuk memulai proses peleburan kupola, bagian bawah dilapisi dengan kokas dan dinyalakan dengan disulut. Jika kokas disulut, udara dihembuskan melalui lubang tuyer. Jika kokas sudah sangat panas, muatan logam dimasukkan melalui lubang atas. Lapisan logam dan kokas dibuat berseling dan ditambahkan batu kapur atau limestone yang berfungsi sebagai pengangkat kotoran, dan ketika suhu semakin memanas, logam mencair. Logam mengalir melalui sela-sela antara kokas dan melewati landasan kokas, lalu mengumpul di bawah kupola, tepat di atas pintu keluar bawah. Di bagian bawah terdapat dua lubang keluar, yaitu lubang kotoran atau slag dan lubang cairan. Proses ini berulang terus-menerus hingga cetakan yang akan dicor telah selesai. Ketika proses telah selesai, penghembusan udara dihentikan dari pintu bawah dibuka untuk mengeluarkan material sisa peleburan. Selanjutnya adalah peleburan busur listrik, yaitu peleburan yang menggunakan tungku seperti cangkir raksasa yang dilengkapi elektroda dan menghasilkan lebih sedikit polusi dibandingkan dengan metode lainnya. Secara praktek, tungku listrik dibedakan menjadi dua tipe, yaitu AC Direct Arc Electric Furnace atau tungku busur listrik arus bolak-balik, dan DC Direct Arc Electric Furnace atau tungku busur listrik arus arah. Pada tungku busur listrik arus bolak-balik, harus melewati suatu elektroda, turun ke bahan logam melewati suatu busur listrik, kemudian arus tersebut dari bahan logam mengalir ke atas melalui busur listrik menuju elektroda lainnya. Sedangkan dalam tungku listrik arus arah, arus listrik melewati satu elektroda, turun ke bahan yang akan dilebur melalui busur listrik, yang kemudian mengalir menuju elektroda pasangannya yang ada di bawah tungku. Selanjutnya adalah peleburan crucible, yakni peleburan yang menggunakan tungku seperti cangkir. Dengan proses pemanasan bisa menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak atau gas, dan digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium untuk pengecoran pasir. Selanjutnya adalah peleburan tungku udara. Peleburan ini memiliki kesamaan dengan peleburan perapian terbuka. Bahan bakar dibakar dalam satu ruang dan muatan logam ditempatkan di ruang lain. Tidak ada kontak langsung antara muatan logam dan bahan bakar. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan sehingga muatan meleleh. Kemudian ada peleburan induksi, yaitu peleburan yang menggunakan tungku dengan lilitan listrik berfrekuensi tinggi dan memiliki hasil yang bersih karena tidak ada kontaminasi dari sumber panas. Cara kerja tungku ini adalah ketika sebuah muatan logam masuk dalam tungku yang dialiri oleh tegangan DC dan nilai frekuensi yang telah diatur besarannya, maka nilai arus yang mengalir akan mengikuti besarannya sesuai dengan nilai muatan logam yang masuk. Nilai frekuensi yang tinggi akan dapat menyebabkan muatan logam dalam tungku tersebut melepaskan panasnya, sehingga panas yang ditimbulkan oleh muatan logam tersebut justru dapat melelehkan muatan logam itu sendiri, sehingga panas yang dialami oleh muatan logam akan semakin tinggi hingga mencapai nilai titik leburnya. Yang terakhir ada penuangan, yakni proses di mana logam cair dikirim ke dalam cetakan menggunakan sendok transfer. Sendok transfer biasanya tertutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Ada 3 jenis dasar sendok, yakni sendok berbibir terbuka yang menuang dengan memiringkan seperti pada gambar A, kemudian sendok teko yang juga menuang dengan memiringkan tetapi
yang menghindari menuangkan terak seperti gambar C, dan sendok tuang bawah yang juga menghindari menuangkan terak seperti gambar B. Beberapa bejana penuangan dilengkapi dengan peralatan pemanas listrik untuk mempertahankan logam pada suhu penuangan yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke materi pengecoran cetakan pasir. Berikut ini merupakan diagram alir pengecoran cetakan pasir. Pertama-tama, sistem pengolahan pasir akan membuat cetakan sesuai dengan model. Kemudian, logam yang telah dicairkan dituangkan ke dalam cetakan. Setelah logam mengeras, maka dilakukan pembongkaran, kemudian pembersihan dan pemeriksaan. Klasifikasi pengecoran cetakan pasir. Yang pertama adalah metode pasir basah atau green cell mold, yakni proses pengecoran cetakan pasir dasar. Campurannya adalah terdiri dari pasir, biasanya silika, 6-8% pengikat tanah, biasanya bentonit, 2-3% air dan aditif, dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan di cetakan tersebut. Yang kedua adalah metode pasir kering atau dry sand mold, yaitu cetakan pasir hijau yang dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Biasanya cetakan dipanaskan hingga 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius atau lebih tinggi, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Yang ketiga adalah metode kulit kering atau skin dried mold. Metode ini dilakukan dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 6-11 mm pada permukaan rongga cetakan. Jenis metode ini memiliki hasil yang baik dalam produksi tinggi dikarenakan metode ini dilakukan tanpa pembakaran. Selanjutnya ada pengecoran cetakan pasir lainnya. Yang pertama, pengecoran cetakan cangkang. Yang ditunjuk oleh angka 1 merupakan pola, angka 2 merupakan campuran pasir dan resin, angka 3 adalah pembakaran, dan angka 4 adalah cetakan cangkang setengah. Prosesnya dimulai dari gambar A. Bahan pemisah silikon disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian gambar B, pola yang sudah dipanaskan, kemudian dibawa ke dump box yang berisi campuran pasir resin. Selanjutnya gambar C, polanya dibalik dan dijepit ke bagian atas dump box. Selanjutnya D, dump box terbalik, pasir jatuh ke permukaan pola, dan selanjutnya dipanaskan untuk waktu yang singkat. Resin dalam campuran pasir di sebelah pola panas dan mulai mengeras, menyebabkan partikel pasir saling menempel. Kemudian gambar E, dump box diputar tegak dan pasir yang tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya jatuh karena tidak terpengaruh. Kemudian gambar F, pola dan cangkang pasir resin dikeluarkan dari kotak pembuangan atau dump box. Kemudian gambar G, pola dan cangkangnya dipanggang untuk memulihkan resin. Dan gambar H, pola ditarik dari cangkangnya. Kemudian dua cangkang diikat menjadi satu, ditempatkan dalam labu dan didukung dengan pasir cadangan atau tembakan logam. Logam cair dituangkan ke dalam rongga yang dibentuk oleh dua cangkang. Selanjutnya ada pengecoran cetakan penuh atau pengecoran busa menghilang. Pada gambar A, pola terbuat dari busa polistiren. Kemudian pada gambar B, polanya dicelupkan ke dalam bubur tahan api. Kemudian pada gambar C, pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi dengan pasir yang tidak terikat. Kemudian pada gambar D, isi labu digetarkan untuk mengedarkan pasir. Kemudian pada gambar E, logam cair dituangkan ke pola, sehingga pola menguap dan digantikan oleh logam cair. Kemudian pada gambar F, pengecoran yang dipadatkan dikeluarkan dari labu, dan pasir dapat didaur ulang. Kemudian ada cetakan magnetik, merupakan variasi dari pengecoran busa menghilang, di mana menggunakan serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,1 hingga 0,5 mm daripada menggunakan pasir. Besi ini dipadatkan dengan cara mengencarkan labu dan kemudian dimagnetisasi dengan medan magnet untuk menahannya selama penuangan. Selanjutnya ada pengecoran proses V atau cetakan vakum, yakni menggunakan cetakan pasir yang disatukan dengan tekanan vakum.
Jadi istilah vakum pada proses ini adalah metode pembuatan cetakan, bukan metode pengecoran. Berikut ini merupakan proses pembuatan cetakan vakum. Dimulai dari gambar 1, yakni selembar plastik tipis yang dipanaskan sebelumnya diletakkan di atas pola, lalu udara dalam pola dihisap dengan vakum. Pada gambar 2, gelas yang dirancang khusus ditempatkan di atas pola dan diisi dengan pasir. Saluran turun skru dan cawan tuang atau cup dibentuk dalam pasir. Pada gambar 3, lembaran plastik lain ditempatkan di atas rongga cetak dan ditarik dengan tekanan vakum, sehingga butiran pasir disatukan membentuk cetakan padat. Pada gambar 4, tekanan vakum dilepaskan, kemudian pola diangkat dari cetakan. Pada gambar 5, cetakan dirakit untuk membentuk kop dan rak dengan vakum yang dipertahankan pada kedua bagian sampai penuangan selesai. Kop adalah setengah bagian atas dan rak adalah setengah bagian bawah. Kemudian, lembaran plastik terbakar saat menyentuh logam cair. Setelah padat, hampir semua pasir dapat dipulihkan untuk digunakan kembali. Selanjutnya, ada cetakan semen pasir, yakni menggunakan sekitar 10% semen Portland dan ditambah air sebagai pengikat untuk cetakan pasir. Cetakan ini membutuhkan 24 hingga 72 jam untuk mengering. Cetakan ini juga dapat disimpan untuk waktu yang lama. Kemudian materi pembuatan inti atau core. Core digunakan setiap kali ada area terpotong, membuka, atau lubang di pengecoran yang tidak dapat dibuat menggunakan cetakan. Inti dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat. Satu atau lebih dari berbagai pengikat dapat digunakan. Pasir inti dengan pengikat dipadatkan dalam cetakan logam, kayu, atau plastik, biasanya disebut kotak inti. Setelah inti dikeluarkan dari kotak inti, pemanggangan dapat digunakan untuk mengatur pengikat. Macam-macam inti. Yang pertama ada inti pasir basah, yakni pelengkap dari cetakan pasir basah. Yang kedua ada inti hembusan, yakni pasir yang dipadatkan dengan proses pneumatik. Kemudian ada inti pemanggangan, merupakan inti yang dibuat dengan pengeringan atau pemanggangan. Kemudian ada proses minyak oksigen, yakni inti yang menggunakan campuran pasir dan minyak yang kemudian berpolimerisasi ketika berhubungan dengan aktivator yang mengandung oksigen. Selanjutnya ada inti furan tanpa pemanggangan, yakni menggunakan resin furan dan tidak benar-benar membutuhkan pemanggangan. Kemudian ada proses karbon dioksida, yakni menggunakan natrium silikat sebagai pengikat dan terkena gas karbon dioksida dan dilakukan pada suhu kamar. Kemudian ada inti cangkang, seperti pengecoran cetakan cangkang. Selanjutnya adalah metode cetakan pasir. Yang pertama ada ramming, yakni pengepakan pasir dalam cetakan dengan perkakas tangan. Kemudian ada cetakan bangku, yakni pembuatan cetakan dan penuangan dilakukan pada meja kerja. Selanjutnya adalah cetakan lantai, di mana pembuatan cetakan dan operasi pengecoran berlangsung di lantai. Selanjutnya adalah cetakan lubang, yakni menggunakan lubang di lantai karena coran terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam labu. Selanjutnya ada metode mesin, yang melengkapi atau mengotomatisasi operasi pembuatan cetakan pasir. Pertama, dari metode mesin, merupakan metode cetakan remas. Pada gambar A, pasir dalam 1,5 cetakan diguncang oleh gerakan naik turun meja mesin yang cepat untuk memadatkannya di sekitar pola. Pada gambar B, cetakan dibalik setelah drag selesai sehingga bagian kop dapat terisi. Kemudian pada gambar C, kepala mesin mengindeks di atas cetakan dan siklus peremasan berlangsung untuk memadatkan pasir sepenuhnya. Yang kedua, ada metode lemparan pasir, yakni memadatkan pasir cetakan dengan mengayunkan atau melemparkannya dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, ada metode ketukan remas. Seperti metode sentakan remas, tapi tidak mengguncang cetakan, melainkan mengetuknya dari bawah dengan kekuatan yang terkontrol pada interval yang cepat sehingga pasir memadat. Kemudian ada cetakan matte split, memiliki pola untuk kop dan drag yang dipasang pada sisi berlawanan dari plat logam tunggal. Pengolahan pasir.
Yang pertama adalah penggilingan pasir. Pencampuran dilakukan oleh mesin, sehingga pasir dan bahan lainnya tercampur merata. Kemudian ada reklamasi pasir, yakni mendaur ulang pasir bekas sehingga dapat digunakan kembali. Reklamasi pasir dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah reklamasi mekanis, yang kedua adalah reklamasi termal, dan ketiga reklamasi basah. Reklamasi mekanis merupakan reklamasi yang menggunakan penghancur pasir, kemudian dilakukan pemisahan dan penghilangan logam menggunakan metode magnetik, ada penyaringan dan penggosokan. Kemudian ada reklamasi termal. Pasir dipanaskan dalam tanur putar hingga suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan dan membakar resin organik yang digunakan dalam proses pencetakan. Kemudian ada reklamasi basah. Dimulai dengan memecahkan dan menghancurkan gumpalan dalam campuran, kemudian terjadi pencucian air, diikuti dengan pemisahan pasir dan cairan. Masih di pengolahan pasir, ada pemisahan logam dari pasir, menggunakan konveyor sabuk untuk logam magnetis dan penyaringan untuk logam non-magnetis. Seperti pada gambar, sabuk konveyor akan berputar sementara magnet akan menarik logam magnetis. Dan ketika logam magnetis sudah jauh dari magnet, logam akan jatuh dan terpisah dari campuran pasir. Kemudian ada pendinginan pasir. Pendinginan dilakukan dengan menyemprotkan pasir dengan air dan meniupkan udara melalui pasir. Selanjutnya ada pembuatan pola. Pola dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Pola harus sedikit lebih besar dari pengecoran yang akan mereka hasilkan karena penyusutan logam saat berubah dari cair menjadi padat dan dingin hingga suhu kamar. Pola dibuat berdasarkan hasil gambar dari insinyur menggunakan mesin, kemudian diselesaikan dengan tangan, seperti pengamplasan dan pemolesan. Selanjutnya, operasi pasca cetakan. Yang pertama adalah shake out, yakni operasi yang memisahkan coran dari cetakan pasir dengan gerakan bergetar yang kuat yang menyebabkan cetakan pasir pecah dan jatuh dari pengecoran. Kemudian ada pengeluaran inti. Mendorong pasir inti dari pengecoran atau memecahnya menggunakan pahat atau alat lain. Kemudian ada pembersihan ledakan, yakni proses pembersihan permukaan material dengan menggunakan sistem penyemprotan udara bertekanan tinggi dengan berbagai media seperti pasir, air, dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi pembersihan ledakan. Sabuk berkelanjutan akan membuat material saling bertukar posisi tanpa membuatnya jatuh. Dan dari atas ditembakkan berbagai media seperti air, pasir, dan lain-lain untuk membersihkan material. Selanjutnya ada pembersihan guling, yakni memasukkan potongan-potongan besi berbentuk bintang ke dalam laras dengan coran dan mereka mengikis dan memoles coran saat laras berputar, menghilangkan pasir dan menghaluskan permukaan. Kemudian ada pembersih sikat kawat, dilakukan untuk menghasilkan permukaan yang mengkilap pada casting. Selanjutnya ada gate eraser dan fine removal, menghilangkan gate, eraser, dan fine dari coran dan dapat dilakukan oleh robot. Dan terakhir ada snagging, yakni menghilangkan kelebihan logam dari coran secara manual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon untuk dikoreksi. Sekian, terima kasih.